Baik ibu-ibu jamaah ta'lim al-ajuziyah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Yasin yang sering kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Bagi siapa saja hamba Allah yang dipanjangkan usianya nunakkishu, maka akan dikembalikan budi pekertinya, kelakuannya, fil khalqi afala yaqilun, dikembalikan seperti anak kecil lagi. Demensia kalau bahasa kerennya ya. Iya, ini mah tahu. Betul, demensia itu adalah hilang ingatan sampai lupa ingatan. Namanya Alzheimer. Alzheimer apa sih? Ya pokoknya itulah. Demensia itu pikun. Jadi Bu Yoyon, di dalam surah Yasin itu ya disebutkan memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dipanjangkan usianya pasti budi pekertinya, kelakuannya dikembalikan seperti anak-anak. Pipis sembarangan ya, buang air besar juga sembarangan, badannya kembali lemah gitu mah, dikembalikan kayak gitu. Gampang marah kalau nggak dikasih, batuk, beser, kata tetehnya itu akan seperti itu. Nah maka di dalam sebuah makalah para ulama disebutkan, ketika usia kita bertambah maka tangan kita yang awalnya menggenggam itu dengan kuat, maka nanti kalau udah usia 60 menggenggam juga semakin lemah. Itu kenapa? Itu adalah pertanda untuk kita nih, bahwa kita jangan terlalu ngegenggam banget, longgarin dikit. Pegang uang jangan terlalu kenceng banget genggamnya mah, renggangin dikit, artinya jangan terlalu pelit. Bukalah tangannya, jangan digenggam. Iya. Harta dikumpul-kumpul sampai kayak orang tua zaman dulu Bu Yoyan ya. Makan juga sama ikan asin, di atasnya ditaruhin ijuk ya, dicocolin. Saking ngirit tuh, padahal sawahnya meluas di mana-mana. Coba rumahnya bagus tapi makan cuman begitu doang, nggak dinikmati. Akhirnya kan sampai badannya kurus Bu Yoyon ya. Hartanya mah nggak dibawa mati. Akhirnya anaknya yang jadi rebutan. Mending kalau anaknya pada soleh, mending anaknya ingat sama orang tua aja, bacain doa ya. Nah makanya nikmatilah hidup ini. Selagi masih kita bisa menikmati, nikmati hidup. Biarin anak-anak kita mah itu urusan dia. Mereka punya masa depan sendiri-sendiri, punya takdir sendiri-sendiri. Ya artinya jangan terlalu menggenggam lah, longgarin dikit kalau kita udah usia 50 ke atas mah. Kemudian juga ketika usia kita bertambah, mata kita juga semakin rabun. Ya, semakin Sia juga udah mulai rabun. Itu pertanda gimana mah? Pertanda kita jangan terlalu awas ngelihat dunia, jangan terlalu jernih gitu mah ngelihat dunia. Sekali-kali atuh ngelihat akhirat. Orang sama Allah udah dikurangin masih aja ngelihat yang ijo-ijo gitu ya. Coba atuh ngelihat yang abu-abu sekali-kali gitu. Nah, kalau nggak enak ya aja ya, enakan yang hijau, yang merah. Nah hari ini Ma Siaa akan coba memberikan tips atau cara agar kita terhindar dari demensia tersebut, agar kita terhindar dari penyakit pikun Bu Yoyo. Kenapa Ai? Ya memang mungkin kita punya anak Bu Hajiah, yang perempuan, yang laki. Tetapi kan jangan sampai ketika di akhir hayat kita itu kita menyusahkan anak-anak kita. Kan kemarin kan pulang kampung kan ke rumah mama sana di Kuningan. Ada tetangga udah tua, udah tua lah bapak-bapak. Pikun setiap hari ya Allah, berantem sama anaknya itu. Iya, betul. Iya, kencing. Iya. Di situ. Ya. Anaknya kasihan. Nah ini menurut penelitian dokter bahwa, jadi malu ngomong sama dokter nih, ya biarin dah. Demensia itu penyakitnya gampang marah, depresi, tar ngomong sendiri, susah mengingat, tidak terkendalinya
rem yang ada pada dubur dan kubul, Mak. Ya maka ini harus kita hindari, Mak. Ya makanya hari ini saya akan coba ngasih 7 cara, 7 tips agar Mak terhindar dari penyakit pikun, Mak. Nah, yang pertama apa? Yang pertama Mak harus ekstra menjaga kepala Mak dari benturan, Mak. Kalau usia kita udah 50 tahun ke atas, Bu Yoyon, jaga kepala kita jangan sampai jangan sampai benjol mah Om, seperti kemarin benjol. Oh iya. Wah, pikun mah. Oh, pakai helm sekarang. Nah, iya. Ma kalau mau goreng lele pakai helm. Enggak pensil tuh. Yang ya, artinya mah hati-hati, mah. Kan kadang-kadang kalau udah tua mah begitu. Di rumah lagi duduk jatuh. pakai kursi mau ngaji meletot, kursinya meletot. Ya. Plastik. Hati-hati, mah. Ya teringat teman kita, sahabat kita almarhum Mami ya, karena usia sudah 60-an kan, ketika jatuh kemarin kan langsung ya dengan lantaran itu wafat gitu ya, koma saat itu. Jadi sekali lagi kepala kita memang sangatlah vital, Mak, jaga, Mak. Jangan sampai jalan keburu-buru gitu ya. Apalagi menaikkan ke tangga gitu, misalkan apa ruang itunya tuh kecil gitu ya, ngedongak itu kan kena kepala, aduh, ngeri. Nah, kemudian yang kedua, Mak, banyak membaca dan menulis kalau udah usia 50 ke atas. Nah makanya kenapa si AA suka anjurkan kepada ibu-ibu itu bawa buku sama pulpen, agar sel-sel di dalam otak itu mah nggak mati, Mak. Coba mah rasain ketika si AA di sini, si AA juga paham. Mah di sini belajar tajwid, idhar syafawi, ikhfa syafawi. Ya, si AA juga tahu, besok juga mah lupa. Sekarang tulis doa ini, doa itu. Si AA juga tahu, besok lupa. Tetapi ini latihan, Mah. Menjaga dari kepikunan, Mah. Banyak membaca dan menulis. Mungkin kalau membaca, Mah sering ya baca Al-Quran, tapi bacanya jangan monoton, Mah, jangan al-mulk mulu dibaca sampai 3 kali. Yang lain atuh mah jangan ikan asin mulu. Oh. Kalau di sono. Iya. Ya maksudnya kalau Al-Quran bacaan yang udah biasa kita baca kan ya, sinul Quran nggak dilihat juga apa gitu ya. Jadi mata kita udah akrab. Cobalah, Mah, cari surah yang agak susah, Yusuf. Biar mata kita tuh melek, artinya otak kita jadi kembali lagi belajar gitu. Jadi membaca dan menulis itu adalah menghindarkan kita dari pikun. Coba memang kebanyakan kalau yang kena demensia itu adalah udah orang tua, kerjaannya nonton sinetron aja begini pagi, nonton insert. Oh iya, bukan gitu. Udah siang sinetron dikit. tuh, siang insert siang. Oh, insert siang. Insert pagi, insert sore. Kerjaannya gitu aja, udah gitu. Nggak pernah keluar mah kerjaannya. Nonton TV mulu. 10 tahun dihabiskan dengan begitu, pantas pikun, mah. Jadi sekali lagi, pokoknya setiap hari Rabu bawa buku sama pulpen. Sia tahu besoknya lupa, tetapi ini adalah menghindarkan dari penyakit pikun, mah. Sekarang bawa nggak pulpen sama buku, mah? Bawa kita mah. Pikun berarti udah. Ya gitu. Kan ada yang biasa buat ngaji. Biasanya Mbak Bude mah suka komplit. Komplit kan? Oh iya. Iya, siap Bude. Nanti kita Apaan nulisnya juga sama Teteh? Sama Ayu. Oh iya, Ayu. Iya bawa doang. Nulis ntar, harus nulis. Kita betul. Bawa doang. Harus nulis. Nulis siapa yang dari yang dekat? Ada asistennya. Iya. Iya. Sama Haji, saya Iya, atas yang mana ya? Mas sekalinya nulis, mau mah nulisin bon utang. Bude itu mah tuh. Bude mah Bukan yang begitu nulisnya. Artinya kita belajar gitu, kayak nulis Arab gitu ya. Pun utang. Itu mah bukan belajar, malah jadi musingin otak kalian. itu yang bikin pikun. Iya benar. Nah yang ketiga adalah melakukan permainan memori. Ma harus melakukan permainan memori. Ingat-ingat Apa? masa lalu. Teka-teki silang.
puzzle gitu ya. Ya itu kan permainan memori tuh. Oh, punya Arka banyak puzzle. Oh ya, permainan yang acak kayak gitu. Saya kalau ada cucu gitu, saya suka nyobain tuh. Iya. Bongkar pasang, Nah itu ya bongkar, iya itu bongkar pasang. Mas kali-kali begitu. Bongkar pasang. Kalau emak emang memorinya tajam, kata si teteh itu emak udah ibarat kayak insinyur sejarah emak. Kejadian yang 40 tahun yang lalu, Cewek mah Cewek mah dia memorinya kayak iPhone. memorinya inget aja, emang dasar mak om ahli sejarah. Emang iya. Iya. Ingatnya Ingetnya, malam juga ngingetin sama si A. Tuh. ingetnya apa namanya? Ingetnya keburukan doang sih masalahnya. Ngapain soal mantan ini? Mantan. Keburukan. Kan mantan yang terindah katanya. Jangan Iya, gitu, jangan. kalau perempuan memang benar kayak memori iPhone yang 20 giga, tetapi jangan Nah, salah. yang 64 giga. Ya 64 giga. Jangan salah, Ai, laki-laki pun juga kalau di rumah dia wifi-nya tersambung dengan keluarga. Tetapi saat keluar dia akan mencari perangkat Bukannya lain. laki-laki mau kayak Bluetooth ya? Ya itu wifi, mencari perangkat lain ntar kalau di luar. Bukannya cewek wifi kan itu jaringannya banyak tapi yang itu yang sinyalnya paling kuat ya. Kalau cewek Ya tuh masih polos Oh, aja. masih bolos ya. Dia Masih bolos. mati. Ya itu, mah bukan memori yang begitu ya, mah. Bukan mah inget-inget memori si Abah, keburukan si Abang. Enggak, biarin itu, mah. Enggak. Bukan Si Abang permainan baik. memori yang kayak gitu. Tapi Belum mah, bayar. mah coba nyari puzzle yang punya siapa, mah mainin sekali-kali gitu. Sama kayak Agar otak kita tuh selalu terasah. Mah. Kalau kurang tajam tuh ada asahan teteh Gerinda. Teh maaf teh. Ada batu. Kemudian yang keempat adalah menerapkan gaya hidup sehat, ya mah. Sing mikir atau kalau udah 50 tahun mah jangan segala jengkol peteh dimakan. Oh iya teteh punya agak lembre. Pokoknya pola hidup dijaga mah. Jengkot. Karena kalau udah umur 40 makan gigi juga udah mulai rontok ya mah. Itu pertanda bahwa kita teh jangan makan yang keras-keras. Coba kalau kita perhatikan Allah mah maha adil, gigi taring kita cuma 4 ya. Berarti kalau macan mah macan, Bu Yoyon harimau giginya tetaring semua. Iya. Nggak ada gigi gerahamnya harimau mah. Enggak ada. Nggak ada. Kenapa? Makanannya daging. Daging. Kalau manusia kebanyakan geraham, itu artinya manusia Makanya jangan macam-macam. kebanyakan daging. Geraham kan fungsinya buat kacang-kacangan, sayur-sayuran, bukan begitu Bu Dokter? Ini mah taring 4 tiap hari makan daging mulu, ya pantas. Darah tinggi. Oleh darah tinggi. Kita kan cuma 4 nanti 1, 2, 3, 4. Berarti makan dagingnya harus jarang-jarang. Lebaran haji doang. Lebaran aja sama lebaran Idul Fitri aja. Sengsara amat hidupnya. Itu pun juga kalau kebagiannya. Itu aja Ada kita. sapi kan. Iya. Tapi memang Allah Maha Adil Bu Yoyon, kan menciptakan gigi geraham kita tuh lebih banyak. Artinya kita harus banyak makan sayuran sama keenam. Yang keenam itu harus banyak bersosialisasi, mah. Banyak gaul sama teman-teman. Jangan menyendiri. Kalau udah usia 50 tahun ke atas Bu Yoyon, Emang. Bu Yoyon jangan menyendiri mulu. Makanya suka kesini mulu kalau di rumah sendirian suntuk ya Allah. Ya Tuh, Allah. kodim teh apa Bang? Jadi kolot di imah kalau sendiri Di mah. rumah. Ya jangan Bu Yoyon, Ai aja kalau ngurung di rumah makan perasaan Jadi langsing. cepet tua. Nggak enak kayaknya. Cuma Mau jadi memang kita cari tempat bersosialisasi yang benar gitu ya. Apa tempat yang benar untuk kita bergaul? Ya pengajian mungkin salah satunya. Ya memang mungkin di pengajian juga ada yang ngomongin ini itu gitu ya. Ya udah jangan didengar itunya mah. Betul. Tetapi setidaknya kita ngobrol ketemu orang gitu tuh. Kedengeran. Ya, ya kedengeran. Ya kan bukan masalah kedengerannya, sosialisasinya. Yang paling hebat di sini sosialisasinya Mbak Ayu, tiap hari dia ketemu orang. Se-BSI lagi. Oh. Ke atas malah. Tuh ke atas mah. Itu hebat, mencegah kepikunan Mbak Ayu. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh adalah aktivitas spiritual. Kalau bahasa kita tuh ibadah, banyakin Live. ibadah. Iya. Iya, ada ngomongin mantan deh. Oh biarin. Emang ada gitu mantan? Enggak lah. Enggak. Mas Prabu mantan. Lain juga nggak apa-apa, mau aku itu nggak mungkin baca. Ngomongin mantan.
Enggak live ini enggak. Jadi yang ketujuh apa, Mak? Banyakin ibadah. Itu udah dipercaya dan memang hadis dalilnya juga seperti itu ya. Ibadahnya mau apapun, kayak mau zikir, ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah sesungguhnya zikir bisa menenangkan hati. Salat, zikir, baca Al-Qur'an itu mencegah kepikunan. Nah, coba diulang, dah ibu-ibu masuk ke lupa lagi. Yang pertama tadi menjaga kepala dari benturan, mah itu jangan sampai kebentur. Yang kedua membaca dan menulis. Yang ketiga melakukan permainan memori. Puzzle, mah bisa main catur ya, catur lah boleh sekali-kali sama si Abah. Main duduk aja sama Abah berdua. Iya, jadi caturnya gini, mah Om geserin. Nah, ular tangga gitu. Yang intinya yang mikir, mah. Kemudian yang keempat menerapkan gaya hidup sehat. Yang kelima bersosialisasi atau bergaul, ngaji lah istilah kata kalau kata kita mah. Yang ketujuh banyak melakukan ibadah, aktivitas spiritual. Insya Allah itu Bu Yoyon sampai tua pun gak bakalan ikut. Contoh, mamahnya tetehnya, ibunya teteh sampai di akhir hayatnya tidak ada anggota tubuhnya yang mengurang gitu. Artinya pandangan matanya, kupingnya,